Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang subscriber internet telepon. Yang pertama, konsep DSL atau Digital Subscriber Line. DSL berasal dari bahasa Inggris yang artinya Digital Subscriber Line, adalah satu set teknologi yang menyediakan menghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya, kecepatan download dari DSL berkisar 128 kilobit per sekon sampai 24 kilobit per sekon tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan upload lebih rendah dari download untuk ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Selanjutnya, pengertian teknologi DSL, Digital Subscriber Line, merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Koneksi DSL sangat memudahkan digunakan seperti halnya koneksi dial-up biasa, namun sifat dan kecepatannya seperti halnya koneksi LED set line yang selalu aktif selama koneksi ke sentral terminal DSL masih aktif. Selanjutnya adalah ADSL melalui jalur ports dan ISDN. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani mengirim ataupun menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan menggunakan pelayan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler (kadang disebut sebagai pelayanan telepon model kuno atau POTS) maupun melalui pelayanan IDSL digital. Yang kedua, yang selanjutnya ialah pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dalam telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. IDSN menggunakan porsi spektrum sampai 70 Hz. Frekuensi-frekuensi di atas angka ini misalnya sampai 1,1 MHz. Bersedia lagi teknologi ADSL. Mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini, kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog seperti digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data sementara sinyal analog untuk suara, seperti halnya yang digunakan telepon sekarang, yang disebut sebagai POTS atau Plain Old Telephone System. DSL akan mengoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja dengan menggunakan modem khusus atau modem DSL untuk membaca encode atau data tersebut dan kemudian mengirimkannya melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel tersebut. Selanjutnya, tipe-tipe DSL seperti yang ada di gambar dapat kita lihat. Yang pertama ada Asymmetric DSL atau ADSL, Symmetric DSL atau SDSL, Symmetric High Speed DSL atau GSHDSL. Dan di sampingnya lagi ada Integrated Service Digital Network DSL atau IDSL. Dan yang selanjutnya Very High Data Rate DSL, FDSL, High Data Rate DSL atau HDSL. Kelebihan DSL yaitu 1. Koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau fax melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. Jadi bagi yang di rumah-rumah, hemat biaya, hemat juga pengeluaran. Dan yang keempat, keamanan data akan terjaga dengan baik. Selanjutnya, kekurangan DSL yaitu terdapat 3 hambatan yang dihadapi saat ini. Yang pertama, panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. Kedua, adanya load calls dan bridge step. Ketiga, serat optik yang digunakan untuk beberapa jalur telepon. Dan yang selanjutnya, permasalahan yang terjadi pada penggunaan DSL. 1. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18 feet. Beberapa bagian saluran telepon menggunakan serat optik. Yang kedua, terdapat banyak load, coil, dan bridge step pada saluran telepon. Ketiga, pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapat layanan pemecahan masalah, berarti birokrasi yang panjang dan lama. Jadi agak cukup sulit bagi pengguna yang memilih menggunakan DSL ini. Yang keempat, informasi teknis sukar diperoleh, kurang tenaga terlatih untuk memasang perangkatnya.
Saat ini masih banyak tenaga atau teknisi yang belum bisa secara lebih detail dalam menangani permasalahan jika ada masalah yang terjadi dalam penggunaan DSL. 5. Instalasinya hanya mendukung OS tertentu, misalnya Windows dan Mac OS, tidak mendukung Linux. Dan 6. Setelah berhubung dengan LAN, sehingga mungkin menimbulkan masalah keamanan. Jadi dalam penggunaan DSL ini, jika menggunakan LAN, terdapat berbanyak masalah yang bisa dihadapi karena keamanannya kurang. Selanjutnya, prinsip kerja dan internet telepon dan juga subscriber. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Maaf